I've got some pickled herring. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Lirik Film. Kali ini saya mau membawakan alur cerita film yang berjudul The Knack Director. Film ini menceritakan tentang seorang yang sedang mengalami kehancuran bisnisnya yang naik turun tapi tetap berpendirian teguh pada serabi lempit. Penasaran gimana alur ceritanya? Tonton terus videonya sampai habis guys. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, alangkah baiknya teman-teman semua menekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar Anda tahu alur cerita selanjutnya. Langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan Toru yang nasibnya sudah berubah 190 derajat, kini dia tinggal sama serabi lempit langganannya di sebuah rumah kecil. Sehari-hari dia hanya bermain game dan kasino dengan rasa gelisah akan kedatangan polisi yang selalu menghantuinya. Oke, scene berpindah di sebuah warung bekonang. Toru yang sedang duduk manis menikmati eksotik serabi lempit dikejutkan kedatangan Toshi dan Yakada. Mereka melaporkan bahwa banyak menedur cabang yang gelisah karena Toru lama menghilang. Meski bisnisnya masih terus berjalan, mereka kehilangan langganannya karena polisi selalu mengawasi mereka. Mengetahui laporan tersebut, Toru memutuskan untuk pulang ke Hokkaido. Saat di perjalanan melewati jalan Hokkaido, Toru dan Toshi menemukan banyak lembaran sayembara yang berhadiah untuk menangkap mereka berdua, dengan hadiah total 1 juta yen, angka yang menurut besar di zaman itu. Namun sayang sekali foto Toshi dan Toru yang dipilih polisi nampak jelek dan tidak sesuai dengan wajah mereka. Sesampainya di Hokkaido, ternyata para manajer mengajak pertemuan langsung di sebuah hotel. Dan Toru merasa ada keanehan. Setelah merasa ada keanehan, Toru mengajak mereka berpindah lokasi. Tapi permintaannya ditolak oleh para manajer. Perasaan dak-dik-duk-dernya semakin keubun-ubun. Ketika Yakada bertanya gelagapan saat Toru bertanya apakah cuacanya terlalu panas sampai berkeringat banyak sekali. Dan benar saja segerombolan polisi datang mengejar Toru dan Toshi. Toru dan Toshi berhasil keluar dari hotel lalu masuk ke dalam kerumunan orang. Namun sayang, akhirnya mereka tertangkap oleh Takei, yang saat itu bersembunyi di dalam bus. Dalam adegan kita juga mengetahui kalau Takei menangkap Toru bukan karena menunjukkan tubuh manusia dalam sebuah pornografi, melainkan pemerintah melarangnya. Toru kini mendekam di penjara. Ibunya yang sedang berkunjung tampak sangat kecewa dan ingin anaknya mati saja. Heits, tapi dia tidak ingin anaknya mati karena butuh uang dari anaknya. Saya pengen ngapain? Sementara itu bos Binibon yang terus menjalankan bisnisnya dalam memproduksi serabi lempit, kini telah merambah ke media yang lebih baru, yaitu Video Week. Dia bekerja sama dengan salah satu perusahaan elektronik untuk memonopoli bisnisnya yang dia jalani. Musim dingin telah tiba. Toru telah keluar dari penjara. Dia tidak habis pikir di mana majalahnya dilarang oleh pemerintah. Namun peredaran Video Week bisa terjual bebas. Toru akhirnya melepaskan penatnya dengan menikmati dingin salju musim dingin. Dengan bercocok tanam bersama serabi lempit pedagang batagor di warungnya. Wow! Kita diperlihatkan rudal Toru yang semakin lama saat bercocok tanam. Taham lama juga rudal Toru ini. Setelah bercocok tanam dengan riangnya, Toru menemukan sebuah video bercocok tanam yang dibuat pedagang batagor dengan suaminya. Dia begitu terpukau melihat video tersebut. Jiwa bisnis Toru akhirnya meledak-ledak kayak bom nuklir. Scene berpindah di tahun 1984. Toru, Yoshi dan Yakada mulai membangun bisnisnya kembali di Tokyo. Kali ini Yakada yang menjadi direktur. Dia menggunakan bangunan mantan milik Yakuzo kenalan Toru untuk dijadikan kantor. Namun bayang-bayang Takei belum hilang. Meski tanpa surat tugas, dia masih saja muncul untuk mengawasi pergerakan bisnis mereka. Kegesitan dan kesigapan Takei dalam mengawasi bisnis Toru bukanlah tanpa sebab. Ternyata dia telah dibayar oleh bos Binibon. Entah sejak kapan mereka bersekongkol.
Bahkan Takei menawarkan untuk memenjarakan Toru lagi dengan tuduhan palsu. Tetapi bos Binibon menolak karena bisnis Toru dapat meningkatkan bisnisnya. Produk pertama video bercocok tanam yang disutradarai oleh Toru dimulai. Toru memanfaatkan tim seadanya untuk memenuhi bagian kamera, audio dan lain-lain. Setelah itu Toru dengan tegas semua karyawannya setelah mereka menipu dan tidak bisa menghargai Serabi Lempit, calon bintang videonya. Syuting pertama di dalam bus video pertama Toru bercerita tentang seorang pemain bisbol yang baru saja kecelakaan, hingga membuat kakinya cacat. Karena merasa putus asa, pria itu memutuskan untuk membajak bus tour Big Ball yang telah dia temui. Di dalam bus dia melihat Serabi Lempit di balik rok mini yang begitu menggodanya. Dan melihat itu dia merasa hidup kembali, tapi sekaligus mati. Ia pun memutuskan bercocok tanam dengan Serabi Lempit yang masih bersembunyi itu di lapangan Big Ball. Si Serabi Lempit ditekan ke dalam bus dengan keras dan kembali memakan buas sepasang bakpao yang ada di depannya. Rudal mantan pemain bisbol ini tidak lagi terkontrol dengan berbagai jurus yang dipelajari di perguruan kakek Sugiono. Membuat Serabi Lempit itu tidak berdaya. Setelah selesai muncrat, pemandu tur seksi itu menembak mati pria mantan murid kakek Sugiono dengan pistol yang dari tadi digunakan untuk mengancamnya. Dan video karya Toru ini berakhir epik dengan pemandu tur ini dengan setengah telanjang berjalan membelakangi bus dengan latar belakang ledakan bus. Yaitu video pertama Toru, dan proses syuting diakhiri pesta makan di sebuah warung bebek. Semua merasa puas akan usaha yang mereka lakukan dalam seharian itu. Bahkan artis tur pemandu itu sampai menangis terharu. Dan dia akan menjadi artis Toru lagi untuk karya-karya video bercocok tanam di video berikutnya. Setelah itu kita dialihkan oleh layar terbelah menjadi dua. Di sini di sisi kiri kita diperlihatkan Toru bersama timnya dengan sangat lahap makan di warung sederhana. Sedangkan di sisi kanan kita akan diperlihatkan bos Binibon yang dengan tenangnya menikmati steak bersama Serabi Lempit peliharaannya. Scene berpindah dengan cerita Migumi mbak-mbak dengan Serabi Lempit mini yang sedang mengikuti pelajaran melukis di kelasnya. Dia mendapat tugas melukis model pria telanjang yang berpose di kelasnya. Terkesima kegagahan rudal milik si model Migumi membalasnya dengan membuka Serabi Lempitnya, hingga membuat konsentrasi si model menjadi berantakan. Scene berpindah di sebuah restoran di mana Migumi menyampaikan kepada ibunya bahwa dia ingin pergi ke Italia untuk belajar melukis. Namun tanpa sepatah kata pun ibu Migumi pergi meninggalkan Migumi dan makanan yang baru saja dipesannya. Kesedihan ibu Migumi sampai larut malam dia ternyata tidak ingin berpisah dengan anak mata wayangnya sampai dia merobek lukisan Migumi demi bisa tetap bersamanya. Dan video Serabi Lempit pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Putri pamit undur diri dan kembali lagi di video berikutnya.